ngawur kan. Lah niki kan anu memang. Niki memang terkait kepentingan masalah. Rata-rata kan ahli pupuk kita kan ngomong kalau pupuk kompos kan harus difermentasi dulu. Padahal dasarnya fermentasi paling bagus kan tanah. Nah, untuk orang yang jual pakai pelatihan kayak gini nggak boleh, harus difermentasi. Ya susah. Akhirnya ya pertanian kita nggak maju-maju organiknya. Ya fermentasi yang bagus ya di tanah kayak gini, tapi digembur caranya, ditabur tipis-tipis lah. Dia akan fermentasi sendiri, secara alami. Ya, jadi yang kita lakukan dengan petani di Wonomerto ini dengan Pak Mariono adalah kita ada 4 hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana ada keseimbangan makhluk hidup yang ada di tanah. Jadi istilah kita mikroorganisme balancing. Jadi saat ini yang ada di dalam tanah itu justru banyak yang patogen, sehingga berbagai makhluk hidup yang sebetulnya yang dibutuhkan tanam itu kalah dengan yang patogen. Sehingga yang pertama yang kita lakukan adalah bagaimana terjadi keseimbangan berbagai makhluk hidup yang ada di dalam tanah, sehingga justru ada sistem berbagi antara makhluk hidup yang dibutuhkan tanaman, dia bisa berbagi makanan dengan makhluk hidup yang patogen. Kalau bahasa sayanya ya mikroorganisme balancing. Itu yang pertama yang kita lakukan. Yang kedua yang kita lakukan bersama petani di sini adalah bagaimana ada keseimbangan makanan. Jadi istilahnya nutrition balancing. Jadi nutrisinya yang ada di dalam tanah ini ada keseimbangan sehingga apa yang dibutuhkan tanaman itu ada. Yang ketiga adalah yang kita lakukan adalah bagaimana makanan yang dikasih melalui daun ini seimbang, sehingga antara atas bawah dia seimbang, dan pada akhirnya yang terakhir kita lakukan adalah adaptasi perubahan iklim, di mana situasi sekarang sudah berubah. Jadi kalau 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu kita jam 9 ke sawah itu masih belum begitu panas nih Pak Mariono ya. Kalau sekarang jam 9 kita ke sawah nggak pakai topi udah kepanasan. Nah,
Kalau kita naik mobil ada pakai AC, rumah pakai AC, pakai jendela. Lah tanaman ini apa lah? Ini kita kasih salah satu input supaya dia bisa beradaptasi dengan perubahan iklim. Jadi 4 itu yang kita lakukan sangat sederhana sekali, yang pada akhirnya kita akan mengembalikan potensi alami tanah dan potensi alami tanaman itu sendiri. Sehingga kalau sudah seimbang daya dukungnya, pohonnya sudah sehat, daya dukungnya ini sudah seimbang, insya Allah nanti buah akan bisa keluar terus menerus, dan juga kualitas kita tingkatkan dan juga produktivitas itu. Nah, secara teknis yang dilakukan petani ya juga tidak lebih dari 4 langkah sebetulnya. Jadi secara teknis yang dilakukan adalah satu, tanahnya harus gembur, jadi digemburkan pakai garbu, tidak boleh pakai cangkul. Kalau pakai cangkul akarnya putus semua, ya itu akan terjadi stres atau bisa mati. Makanya dia pakai garbu mengemburkannya sehingga dia hanya putus bagian saja akar serabutnya, supaya tumbuh akar serabut baru, supaya bisa cepat menyerap makanan dan bernafas. Yang kedua adalah pemupukan. Pemupukan ini dilakukan rutin tiap bulan sekali, di mana yang dikasih adalah untuk pohon yang sebesar ini potensi sekitar 5 kintal per tahun, itu dia butuh kotoran ayam petelur paling enggak satu sak atau sekitar 30-40 kilo per bulan. Jadi tiap bulan ditabur, tidak boleh dipendam, dia dicampur sama NPK yang berkualitas, terutama NPK impor. Jadi dia NPK impornya sekitar 2 kilo, sementara kompos ayam petelurnya atau pedaging dia 1 sak. Itu dikasih tiap bulan sekali untuk tahap awal. Lah nanti untuk kalau sudah buahnya sudah bersusun, mulai ada besar sampai bakal bunga, dia harus durasinya lebih lagi, paling tidak ya 3 minggu sekali. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah penyemprotan formula khusus yang dikasih ke daun. Ini dilakukan untuk tahap awal ini 10 hari sekali. Jadi 10 hari sekali dia harus disemprot dari ujung atas sampai ke pangkal batangnya, dan yang disemprot adalah daun sama batangnya. Dan yang terakhir adalah air. Makanya ini tahap awal kita pilih tanaman yang dekat dengan sungai. Jadi kalau pas kemarau air irigasi macet, masyarakat masih bisa menyiramnya. Jadi 4 itu secara teknis yang dilakukan, dan ini sudah keluar bunga sekitar 3 minggu yang lalu. Itu sudah ada perlakuan selama 3 bulan. Jadi setelah perlakuan 3 bulan, penggemburan, pemupukan sama penyemprotan rutin tadi, penggemburan dan pemupukan selama sebulan sekali, penyemprotan 10 hari sekali. Alhamdulillah setelah 3 bulan sudah mulai keluar bunga. Dan ini posisinya di Dusun Wonasih ya Pak. Dusun Wonasih, Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam. Tuh. Ya, di sini saya mau bercerita sedikit dan berkeluh kesah mengenai durian di Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Nah, memang kalau Wonosalam Pak umumnya banyak dikenal duriannya itu memang rasanya beda dan enak. Tapi dalam kurun waktu yang sudah sekian lama, durian Wonosalam ini bisa dikatakan akan hanya tinggal nama. Apa maksudnya durian Wonosalam akan tinggal nama? Yaitu banyaknya durian luar dari Wonosalam banyak yang masuk ke Wonosalam dan menamakan durian Wonosalam. Akhirnya buah durian Wonosalam banyak yang mengkomplain rasanya sudah nggak enak, nggak ada rasanya. Nah itulah yang dikeluh kesahkan banyak masyarakat peminat durian. Kenapa durian Wonosalam kok jadi nggak enak? Makanya di sini saya mempunyai inisiatif dan kebetulan dari pihak DPMD Kabupaten Jombang. Lah ini memperlakukan durian Wonosalam Pak. Akan diadakan budidaya durian sepanjang musim. Dan kebetulan saya koordinatornya Pak, saya dari BUMDes Wonomerto, Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam. Lah ini ditunjuk untuk mewakili Desa Wonomerto Pak, untuk berbudidaya durian sepanjang musim. Lah ini untuk uji coba di sini di Wonomerto dan ini di tempat saya. Nah ini durian sudah diperlakukan mulai pertengahan bulan 3. Nah ini
mulai budidaya bulan 3, lah alhamdulillah sekarang sudah bulan 7 ini sudah ada hasil yang kelihatan sedikit. Ya ini sudah ada bunga maksudnya. Dan memang tujuan saya dari BUMDes Wonomerto ingin membudidayakan durian Wonosalam dan menyelamatkan durian Wonosalam, Pak. Jadi biar nanti kedepannya durian Wonosalam itu tetap terjaga, Pak. Jadi Wonosalam tetap ada durian sepanjang musim. Memang kalau memang berhasil, ya alhamdulillah nanti kedepannya kalau memang berhasil kan saya sesuai dengan yang saya angan-angan, Kak. Jadi ini di Wonosalam ini terkenal duriannya dan diadakan budidaya sepanjang musim. Lah memang kalau memang semua bisa terjadi, lah di Wonosalam ini tinggal kita mengelola biar durian Wonosalam tetap terjaga baik dari mutu sama mulai mutu dan apa ya namanya durian Wonosalam sebagai ikonnya biar enggak tercampur dengan durian luar gitu loh, Pak. Nah, di sini di Desa Wonomerto ada 5 dusun, Pak, Desa Wonomerto. Jadi ini program dari DPMD ini ada program 60 pohon, Pak. Jadi untuk 12 petani. Nah, cuma dari 12 pohon tadi kita kalikan kali 12 petani kan 60 pohon. Jadi dari 12 petani kita sebar menjadi 5 dusun, Pak. 5 titik untuk program ini. Jadi untuk desa Ganten ada 1, 2 titik. Dusun Ganten. Dusun Gotean ada. Dusun Wonoasih ada. Dusun Wonomerto ada. Dusun Wonotirto juga ada. Jadi semua lengkap, Pak. Kita ratakan setiap dusun, kita kasih jatah sendiri-sendiri biar merata. Dan untuk tiap petani, tiap dusun ada 2-3 petani. Jadi kita kali 5 dusun, kita ada 12 petani. Dan jumlahnya 60 pohon ditambah dengan 1 pohon dengan swadaya yaitu 15 pohon, Pak. Jadi 75 pohon total semua. Dan yang 15 pohon diambil dari 12 petani tadi. Jadi ada yang mengambil 2 pohon, 3 pohon, ada yang nggak ngambil. Pokoknya yang 15 pohon itu untuk swadaya diambil untuk jadi 12 petani tadi. 1. Dan untuk tahapan pengelolaan dari BUMDes nanti akan bersedia sampai tahap panen, nanti pengelolaannya juga lewat BUMDes, Pak. Jadi BUMDes menampung dari hasil panen yang dibudidayakan tadi. Dan untuk penampungan tadi nanti BUMDes bekerjasama dengan petani, Pak. Nanti BUMDes membeli hasil dari petani dan juga nanti tempatnya dikondisikan di lapak yang sudah disediakan oleh BUMDes. Dan nanti permasalahan hasil nanti kita sudah nego sama petani, jadi nanti ada bagi hasil sama petani. Jadi itu yang kita sampaikan permasalahan ke depan pengelolaan hasil. Dan yang sekarang saya sampaikan permasalahan waktu Kapan bisa dinikmati buahnya ini, Pak? kapan bisa dinikmati. Lah ini mulai budidaya pertengahan Maret, Pak. Ini kan sudah mulai muncul bunga di bulan 6, bulan 7. Lah ini nanti bulan 10, 10-11 kan sudah bisa ada yang masak. Nah, makanya bulan itulah nanti kita sudah bisa menikmati permasalahan panen mulai hasil dari budidaya durian ini. Sebelum musim raya. Sebelum musim panen raya. Kalau panen raya kan bunganya nanti di September. Nah, itu sudah fakta kalau di Wonosalam bulan 9 itu bunga semua dan nanti panennya pada bulan Januari dan Februari panen raya. Kalau ada petani Wonosalam yang ingin belajar ke sini gimana, Pak? Kalau ada petani Wonosalam yang ingin belajar ke sini, kita ya hanya menyampaikan dari pendamping yang sudah kita lakukan, Pak. Jadi mulai awal ya mengenai penggemburan tanah, perlakuan penyemprotan, pemupukan, pengairan tadi yang sudah dijelaskan oleh pendamping, ya itulah yang bisa kita sampaikan ke
pihak teman-teman yang mau belajar ke Wonomerto sini. Nah, nanti duriannya wis rada pentil, metu tutup mana, biar keluar bunga lagi. Nah, biasanya kan kalau durian metu tutup kan hanya baru ya, karena Allah energi ini kalau nggak terus